gempa dari mana? Dari mana tuh? Oke. Tentang retinoblastoma A to Z ya. Jadi maksudnya ya saya bicara seperti sebuah sari pustaka aja yang dibuat oleh residen, tapi di sini tujuannya adalah untuk menyegarkan kembali pengetahuan tentang retinoblastoma yang mungkin selama ini untuk residen-residen tahap 2 atau tahap 3 yang sudah melalui PO hanya mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang sifatnya sporadik aja gitu ya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan kuliah kali ini bisa memberikan sesuatu yang lebih jelas dan bermanfaat. Saya akan membawakan definisi, epidemiologi, patologi, dan sampai tata laksananya ya, jadi A to Z. Seperti kita ketahui, retinoblastoma adalah suatu keganasan intraokuler yang tersering pada anak yang banyak ditemukan di usia kurang dari 4-5 tahun. Memang tidak menutup kemungkinan bisa saja muncul di usia di atas 5 tahun untuk beberapa kasus. Sudah? Masuk? Sudah masuk? Sudah masuk suaranya? Sudah? Oke, saya lanjut ya. Oke. RB ini adalah suatu keganasan intraokular yang tersering pada anak ya. Memang banyak di usia, sebagian besar ditemukan di usia di bawah 4-5 tahun. Tidak menutup kemungkinan di atas usia tersebut ya. Pada beberapa kasus kita temukan RB yang baru muncul di usia di atas 8 tahun bahkan ya. Seperti diketahui bahwa RB ini disebabkan karena adanya mutasi gen RB1 pada kromosom 13I14 ya. Dan ada yang bisa diturunkan atau herediter atau heritable, dan ada yang sifatnya sporadik dan tidak diturunkan. Yang diturunkan biasanya kita temukan sekitar 40% dari semua kasus, dan yang non-herediter atau yang sporadik sebanyak 60%. Perbedaannya antara yang heritable dan non-heritable atau yang sporadik adalah pada yang heritable biasanya sifatnya multifokal dan bilateral. Kadang-kadang disertai juga dengan trilateral retinoblastoma atau ada ditemukan pinealoblastoma. Jadi badan pinealnya yang menjadi pinealoblastoma. Dan pada yang heritable ini biasanya memang sudah ada satu alel dari germline ya, jadi sifatnya germline, artinya salah satu alelnya sudah membawa gen yang mutasi gitu, sehingga karena sifatnya germline maka si tumor ini atau alel kromosom di badannya dia menjadi lebih beresiko untuk timbul tumor-tumor lainnya juga gitu ya. Jadi seperti pinealoblastoma dan osteosarkoma. Jadi predisposisi terhadap tumor yang non-okuler itu menjadi lebih besar. Berbeda dengan yang sporadik. Yang sporadik itu biasanya sifatnya unilateral dan tidak multifokal atau hanya satu tumor saja. Ya. Mutasi yang terjadi bisa pada alel yang somatik, jadi tidak melibatkan germline-nya, sehingga dia tidak diturunkan. Biasanya pada tumor yang sporadik juga risiko untuk tumor yang non-okulernya hampir tidak ada. Kalau kita bicara tentang trilateral retinoblastoma, ya, itu kita temukan tumor di midline intrakranial atau di badan pinealnya, dan ini biasanya diturunkan sifatnya. Ya. 89% pada pinealoblastoma itu biasanya pasti disertai dengan bilateral RB, ya. Dan ditemukan sebanyak 3% dari seluruh pasien RB, 5-6% dari pasien yang bilateral, ya, dan 10-15% dari yang familial. Ya, jadi artinya pada familial RB, probability terjadinya pinealoblastoma menjadi lebih besar. Dan rata-rata usia trilateral RB itu didiagnosis pada 26-40 bulan. Jadi artinya sudah di atas
2 tahun, bisa saja di atas 2 tahun masih bisa 2 tahun, 26 bulan ya, 2 tahun masih bisa kita temukan trilateral RB ya. Manifestasi klinisnya bisa asimptomatik ya. Dan kalau memang tumor sudah cukup besar maka akan menimbulkan peningkatan intrakranial, memberikan keluhan nyeri, mual, muntah ya, letargi, somnolen, mungkin sampai udem papil. Dan prognosisnya buruk dengan life survivor rate untuk 5 tahunnya itu sekitaran 6-44%. Secara epidemiologi, insiden retinoblastoma ini kita temukan satu di antara 15.000 sampai 20.000 kasus ya. Dan di dunia per tahun itu bisa ditemukan 8.000 kasus. Indonesia sendiri merupakan negara ketiga terbanyak ditemukan retinoblastoma ya. Dan di tahun 2017 kalau nggak salah itu di RB ini menempati tumor tumor kedua kanker tersering pada anak ya. Dan di Indonesia di tahun 2017 itu ditemukan kurang lebih 315 kasus baru per tahunnya ya. Dan di RSCM sendiri sepanjang tahun 93 sampai 2000, jadi sekitar 7 tahun, itu ditemukan 165 kasus ya. Dan ini meningkat sekitar 30 sampai 40 kasus per tahun. Di tahun 2017 kemarin dari data yang kita kumpulkan terdapat 45 kasus baru RB di RSCM. Di 2018 dan 2019 juga sekitaran 40 sampai 44 kasus baru. Jadi kisarannya memang sekitar 40-an kasus baru per tahunnya. Dan pasien-pasien RB di RSCM ini sendiri juga datang tidak hanya dari Jakarta, tapi dari wilayah sekitar Jakarta, dari Tangerang, Lampung biasanya, dari Bogor, ada beberapa dari Indonesia Timur dan dari Kalimantan. Peta ini menunjukkan bahwa Indonesia ini berada di kira-kira posisi ketiga ya, setelah India dan Cina. Ya, jadi kita masuk biru yang agak muda ini, di mana jumlah kasusnya antara 100 sampai 500. Dan ini data di polipediatri RSCM Kirana sepanjang 3 tahun, hanya ingin menunjukkan bahwa RB intraokular itu relatif lebih banyak dibandingkan yang ekstraokular. Namun untuk di 2018 dan di 2019 kayaknya perbedaannya nggak signifikan juga ya. Sementara di 2017 sedikit lebih baik, di mana kasus intraokular lebih banyak datang dibandingkan kasus yang ekstraokular. Tapi di tahun-tahun berikutnya ternyata relatif berimbang. Dan ini menunjukkan bahwa kasus di RSCM ini kebanyakan adalah kasus yang unilateral, yang kemungkinan besar adalah suatu yang sporadik. Dan kasus bilateralnya dari tahun ke tahun selalu ditemukan, dan di 2019 kasus retinoblastoma yang bilateral itu cukup banyak ya. Jadi kita seringkali kedatangan pasien dengan kasus RB bilateral, dan dalam tiap tahunnya juga kita temukan yang trilateral RB. Terkait dengan survival rate pada retinoblastoma, di negara maju survival rate-nya sangat baik ya, di atas 90%. Sementara di negara berkembang relatif rendah ya, karena mortalitasnya bisa lebih dari 50%. Hal ini terjadi karena apa? Karena diagnosisnya seringkali terlambat, fasilitas kesehatannya terbatas, dan resikonya ini tinggi gitu untuk mengalami mortalitas ya. Jadi kalau dari beberapa informasi yang kita dapatkan, diagnosis terlambat itu ternyata tidak hanya dari orang tua pasien yang telat membawa anaknya ke rumah sakit atau ke dokter, tapi ternyata juga ada peranan tenaga kesehatan, bahkan dokter mata yang misdiagnosis gitu. Jadi salah dalam melakukan diagnosis retinoblastoma. Sehingga pasien ini terbengkalai, atau bukan terbengkalai sih, pasien ini dipelihara atau dirawat sendiri sampai dia proptosis, baru kemudian
rujuk gitu. Jadi ada peranan dari tenaga kesehatan juga dalam delay diagnosisnya. Secara klinis, faktor prognosis buruk yang bisa terjadi pada RB itu adalah status mutasinya, apakah dia suatu yang germinal atau yang sporadik ya. Diagnosis dan tata laksana yang terlambat, stadiumnya di mana pasien umumnya datang sudah di stage yang lanjut gitu, sudah dalam kriteria yang lanjut ya. Dan beberapa kasus datang dengan HIVM, dengan selulitis yang juga ini bisa menjadi salah diagnosis sehingga awalnya ditata laksana dulu sebagai pasien HIVM atau pasien selulitis. Dan pasien juga kadang-kadang baru datang dengan tanda-tanda peningkatan intraokuler ya. Terus dan penglihatannya yang sudah buruk saat didiagnosis. RB intraokular sendiri untuk life survivor rate-nya atau bebas penyakit selama 5 tahunnya itu bisa bagus gitu, bisa 90% ke atas ya. Jadi artinya jika ini kita bisa diagnosis lebih awal, memberikan harapan yang jauh lebih baik gitu. Sementara untuk ekstraokuler sendiri untuk sampai bebas 5 tahun itu kurang dari 10%. Di RSCM sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dr. Dwi ya untuk penelitian deskriptifnya yang lalu memperlihatkan bahwa pasien-pasien yang datang dengan ekstraokular RB ternyata angka harapan hidupnya tidak mencapai 2 tahun ya. Jadi untuk itu pun pasien sudah menjalani terapi komplit. Jadi sangat rendah gitu angka harapan hidup pada RB ekstraokular. Dan juga prognosis ini menjadi buruk bila melibatkan sistem saraf pusat. Jadi tingkat mortalitasnya hampir 100% bila sudah menginvasi ke intrakranial. Untuk patogenesisnya sekali lagi hanya ingin merefresh lagi aja bahwa gen RB itu punya peranan dalam atau sebagai tumor suppressor gene. Jadi dia berperan dalam siklus sel ya. Dan bila terjadi dia berperan dalam atau dia berikatan dengan faktor transkripsi E2F ya. Faktor transkripsi E2F ini untuk menghentikan siklus sel atau menghentikan proses transkripsi. Tapi karena adanya mutasi pada gen RB, maka si struktur dari protein RB-nya ini berubah menjadi lebih terfosforilasi sehingga dia tidak bisa mengikat atau berikatan dengan si E2F ini ya. Dan akibatnya apa? Si E2F ini akan terus menginduce suatu proses transkripsi yang akhirnya terjadi pertumbuhan sel yang terus-menerus atau yang sangat progresif. Dan kita lihat bahwa kita tahu bahwa RB tadi saya bilang ada yang sifatnya herediter dan ada yang sifatnya sporadik ya. Tapi satu hal dulu yang perlu kita tahu adalah ada teori mengenai two-hit mutation, Knudson two-hit mutation ya. Jadi RB itu punya alel yang berpasangan ya. Alel manusia itu selalu berpasangan dan kedua alelnya ini baru akan bermanifestasi menjadi retinoblastoma bila kedua alel mengalami mutasi gitu ya. Nah, bedanya pada yang sifatnya germline itu di semua sel tubuh si pasien ini sudah membawa gen atau alel yang mutasi. Ya, jadi dia sudah mengalami hit pertama gitu pada saat dia terjadi fertilisasi ya. Nah, kemudian dia dalam perjalanan perkembangannya mengalami hit kedua ya. Dan bila yang sifatnya somatik ya. Jadi bila sudah ada alel yang berpasangan dan dua-duanya mengalami mutasi, maka barulah muncul retinoblastoma ini ya. Berbeda dengan yang sporadik. Kalau yang sporadik itu awalnya kedua alel dalam kondisi yang normal. Ya, alelnya keduanya normal dan
dia harus mengalami 2 kali hit ya, atau hit pertama tapi sifatnya somatik, jadi tidak melibatkan germlining. Dan kemudian dia belum akan bermanifest sebelum ada hit kedua ya. Jadi begitu alel yang telah mengalami hit pertama kemudian mendapat hit lagi yang kedua, barulah muncul sebagai retinoblastoma ya. Jadi maaf sebentar. Jadi berbeda dengan kasus-kasus yang otosomal dominan ya. Untuk RB ini adalah sifat penurunannya otosomal dominan. Tapi otosomal dominannya RB di sini itu adalah meningkatkan resiko dia atau memudahkan dia punya kesempatan untuk mendapat 1 kali hit aja gitu dibanding alel yang awalnya masih dua-duanya normal, di mana dia harus mengalami 2 kali hit untuk bisa bermanifest menjadi retinoblastoma. Ya. Kalau kita berpikir otosomal dominan untuk kasus lain yang non retinoblastoma, biasanya kan kita berbicara mengenai bila satu pihak orang tua sudah membawa gen yang mutasi, anaknya pas 50% kemungkinan akan mengalami atau akan terkena penyakit yang sama dengan salah satu orang tuanya yang memang membawa gen tersebut. Ya. Tapi kalau RB di sini adalah dia hanya meningkatkan resiko dia untuk mengalami hit yang berikutnya, yang kedua. Ya. Nah, untuk pertumbuhan retinoblastoma ini, jadi apabila kromosom 13q14 ini mengalami mutasi dan dia akan kehilangan fungsi gen B alelik RB1 ini ya, sehingga yang tadinya dia berfungsi sebagai gen supresor tumor ini akan kehilangan fungsinya ya. Jadi si retina yang masih imatur ini kemudian karena pertumbuhan yang berlebih karena adanya mutasi pada gen RB akan menjadi retinoma ya, tumbuh membesar dan terus akan tumbuh karena tidak terkendali karena juga ada instabilitas dari genomik yang terus-menerus terjadi, proliferasinya menjadi tidak terkontrol. Tumor ini bisa juga berkembang atau ditemukan juga seeding-seeding ya, jadi penyemaian istilahnya, dan terus akan berkembang untuk di base-nya atau dia bisa masuk ke dalam vitreus atau dia bisa juga mendesak di bawah retina ke arah sklera ya. Jadi kalau dia ke arah sklera, dia akan menembus koroid dan dia akan menembus sklera di sini dan kemungkinan akan mengalami metastasis melalui sumsum tulang akan menjadi lebih besar. Sementara kalau tumor ini lebih berinvasi atau mendekati ke optic nerve ya, menginvasi optic nerve-nya atau menginfiltrasi optic nerve-nya, maka akan meningkatkan resiko penyebaran atau metastasis melalui cairan cerebrospinalnya dan invasi ke intrakranial. Untuk klasifikasinya kita membagi menjadi ada berdasarkan keterlibatan bola mata, bisa unilateral, bisa bilateral, atau bisa trilateral juga ya. Berdasarkan ekstensi tumornya terbatas intraokular atau ekstraokular. Dan berdasarkan tipe pertumbuhannya bisa endofitik dan eksofitik ya. Endofitik itu bila dia bertumbuh ke dalam vitreus. Biasanya masanya tampak lebih putih gitu, lebih memang dari funduskopi kita melihat massa itu masuk ke dalam vitreus. Untuk yang eksofitik itu lebih ke arah sklera, artinya lebih ke arah luar. Dia berada di bawah retina gitu. Jadi kita akan melihat pembuluh-pembuluh darah retina di atas massa tumor. Berbeda dengan yang endofitik. Kemungkinan yang eksofitik dia lebih besar menginfiltrasi atau menginvasi koroid, sklera, dan nervus optik. Untuk manifestasi klinisnya, ya kita tahu banyak pasien datang dengan leukokoria, tapi ini adalah suatu kondisi yang sudah relatif terlambat. Leukokoria adalah suatu kondisi di mana stagingnya
atau stadiumnya sudah cukup advance ya, jadi terlambat gitu. Bahkan mata merah juga banyak datang. Sebetulnya gini, yang suka salah ini adalah mata merah ya. Makanya pasien akhirnya dirawat atau dipegang oleh dokter-dokter tertentu, dianggap sebagai infeksi, diobatin terus dan tidak sembuh-sembuh sampai akhirnya terjadi proptosis seperti ini dan baru dirujuk. Nah, itu yang tadi saya bilang ada faktor tenaga kesehatan juga yang melakukan salah diagnosis sejak awal gitu ya. Jadi di situ kita sangat perlu untuk melakukan anamnesis dengan benar dan lengkap. Strabismus juga merupakan salah satu tanda yang bisa kita jadikan atau tanda dari retinoblastoma ya. Jadi hati-hati dengan mata juling. Harus kita pikirkan juga mata juling itu merupakan satu tanda awal dari retinoblastoma karena seringkali RB itu pertama kali muncul di sekitaran makula. Nah, yang juga kita perlu hati-hati adalah dengan tanda klinis ini adalah masquerade symptom ya. Jadi ada pembengkakan kelopak mata yang kita pikir ini suatu selulitis. Makanya kenapa pada selulitis kita juga perlu melakukan imaging. Salah satu tujuannya adalah untuk menyingkirkan kemungkinan apakah ini tumor atau bukan tumor. Ya. Kemudian hipopion. Hipopion seringkali juga kita temukan pada pasien-pasien dengan retinoblastoma. Jadi dari anamnesis ternyata didapatkan memang riwayat sebelumnya ada mata kucing. Ya. Congenital glaucoma. Jadi pasien datang dengan kesakitan, terus atau dengan buftalmos seringkali ya, dengan buftalmos dan untuk menyingkirkan ini ada tumor atau tidak, ya berarti kita harus melakukan USG. Ada kasus glaukoma kongenital yang tidak kita bisa lakukan funduskopi secara langsung. Phthisis bulbi juga hati-hati, ini bisa juga merupakan satu tanda dari riwayat retinoblastoma sebelumnya. Ya. Banyak pasien datang juga dengan phthisis bulbi. Dan HIFEM juga seringkali merupakan satu hal yang kita temukan pada pasien dengan retinoblastoma. Ya. Seperti saya juga pernah kecolongan juga satu pasien ya, datang dengan HIFEM, dengan riwayat trauma, kena pukul, mungkin anamnesisnya kurang digali, dari USG tidak terlihat massa intraokular, hanya terlihat suatu kekeruhan yang terkesan merupakan suatu perdarahan. Kemudian pasien ini di observasi aja kalau nggak salah, kemudian berapa bulan berikutnya datang, karena pasien nggak pernah kontrol juga, datang dengan nyeri, dan ketika dilakukan USG ulang ternyata di dalamnya ada massa gitu. Jadi hati-hati juga dengan HIFEM ya. Dan trauma, bisa aja dia mengaku itu trauma, padahal mungkin traumanya nggak sekeras yang dibayangkan gitu ya. Jadi trauma yang relatif moderate mild mungkin, tapi memang di dalamnya sudah ada masalah, jadi dia terjadi perdarahan. Perdarahan vitreus dengan perdarahan vitreus juga hati-hati ya. Jadi perlu melakukan, kalau perlu kita melakukan serial USG pada pasien-pasien dengan HIFEM atau dengan perdarahan vitreus seperti ini. Untuk stagingnya yang kita pakai sekarang adalah International Classification of Intraocular RB, grup A sampai grup E. Ini lebih mudah ya menghafalkannya juga ya untuk PPDS, di mana grup A itu, lihat gambarnya, nah ini. Grup A itu massa tumornya kecil ya, kurang dari 3 mili, dan dia letaknya di luar dari makula ya. Sementara untuk grup B, biasanya tumornya lebih besar dari 3 mili, atau ada tumor-tumor yang letaknya di makula ya, dan di subretinal. Untuk grup C, kita temukan vitreous seeding, biasanya yang sifatnya localized, jadi nggak diffuse gitu vitreous seedingnya ya. Jadi dari funduskopi itu kita mesti lihat sel-sel tumor yang berterbangan di vitreous, apakah dia diffuse ataukah dia hanya terkumpul di satu area. Bedanya dengan grup D adalah tumornya memang lebih besar lagi dengan seeding yang lebih luas ya, lebih merata gitu.
dan grup E bila sudah memenuhi lebih dari setengah atau 2/3 bagian dari isi bola mata, bahkan sudah menyentuh ke lensa. Ya. Untuk gambaran leukokoria biasanya kita bisa temukan terutama pada grup E, grup D itu biasanya udah pasti terlihat leukokoria. Grup C juga bisa leukokoria, grup B juga bisa leukokoria. Ya. Leukokoria di grup B ini bila letaknya di makula. Ya. Sementara untuk RB ekstraokular itu kita gunakan juga international staging dari stage 0 atau stadium 0 sampai 4 ya. Pasien-pasien untuk grup A, grup B ya, itu masuk stage sampai grup C ya, itu masuk stage 0 ya. Jadi dia diterapi dengan vokal terapi, mungkin dengan untuk grup C bisa ditambah kemoreduksi ya, dan bola mata dipertahankan. Nah, untuk stage atau stadium 1 ini bila pasien ini mengalami enukleasi ya, ada reseksi komplit secara histopatologik ya. Dan tidak ditemukan residu apapun, residu tumor di patologinya ya, di pemeriksaan mikroskopiknya. Jadi ini biasanya di stage D atau E ya. Nah, untuk stadium 2 itu bila kita lakukan enukleasi dan ternyata dari pemeriksaan patologinya ditemukan invasi tumor ke koroid mungkin, ke sklera atau ke nervus 2-nya ya. Jadi bila dari PA tersebut ada residu tumor secara mikroskopik, maka dia masuk ke stage 2. Dan ini biasanya pasien membutuhkan kemoterapi adjuvan. Untuk stage 3, bila jadi pasien-pasien yang sudah mulai proptosis itu masuk ke stage 3 ya. Sekarang permasalahannya bedanya dengan 4 adalah bila dari pemeriksaan LP, BMP atau imagingnya sudah ditemukan penyebaran, maka itu masuklah ke stage 4. Kalau dia masih terbatas di orbita aja, hanya disertai dengan pembesaran KGB, maka dia masuk ke stage 3. Diagnosisnya ya anamnesis lah, anamnesis seperti biasa, jangan lupa yang penting adalah diagnosis banding dari retinoblastoma apa aja, itu yang kita singkirkan awal ya. Jadi dari riwayat kelahirannya dulu, apakah ada prematuritas atau tidak. Bila ada prematuritas, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah ROP dulu gitu. Tapi bila tidak ada prematuritas dan memang kemunculan usianya bisa di bawah 2 tahun atau di bawah 4 tahun, kita pikirkan retinoblastoma atau Coats disease. Coats disease nanti kita pikir lagi, apakah ini umur di atas 2 tahunan baru muncul satu mata anak laki-laki, ya biasanya secara empiris seperti itu. Dan apakah memang ada mata kucing yang terus terlihat atau bintik putih pada mata, ya. Dan juga jangan lupa kita mesti tanya riwayat keganasan di keluarga. Dan juga satu hal yang mesti ditanya juga dan dibuat dalam pedigree-nya adalah riwayat konsanguinitas pada kedua orang tuanya, jadi pernikahan sedarah. Untuk pemeriksaan fisik ya sama pada dasarnya, pemeriksaan fisik secara yang umum sama dengan yang lain, tapi ada hal-hal yang penting yang mesti kita lihat ya. Ada kalau dia masih terbatas intraokular, maka kita mesti lihat di iris matanya ada neovaskuler atau tidak. Kemudian bagaimana dengan leukokorianya? Apakah dia suatu leukokoria yang memang tampak masa putih atau masa kekuningan atau santokoria? Adakah perdarahan atau disertai dengan seeding atau enggak ya? Dan pemeriksaan segmen posteriornya itu harus sebaiknya dengan indirect ophthalmoscope ya, karena dengan indirect ophthalmoscope ini kita bisa melihat lokasi dari tumor ini secara jadi orientasi dari letak tumor ini lebih benar gitu dibandingin dengan fundoskopi indirect. Selain itu dengan indirect ini juga kita bisa melihat seberapa besar sih dia dibandingkan dengan optic nerve head gitu ya. Saya seringkali terkagum-kagum dengan PPDS yang bisa melakukan fundoskopi dengan lensa 78 atau dengan superfield ya.
untuk melakukan pemeriksaan fundus pada pasien retinoblastom ya. Jadi yang ideal adalah kita tetap harus melakukan dengan indirect ophthalmoscope pasien tidur atau duduk kalau kooperatif ya, tapi lebih enak pasien tidur sebetulnya, sehingga kita bisa melihat betul-betul sampai ke perifernya ya. Kita harus melihat apakah tumornya satu atau multifokal, atau misalnya untuk pasien follow up ada nggak pertumbuhan tumor baru yang seringkali munculnya di pinggir ya. Jadi kalau kita nggak melakukan identifikasi secara seksama, secara teliti, maka itu bisa lewat gitu. Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan USG selama ini masih intraokular, jadi belum ada proptosis, kita lakukan USG. Apa yang kita cari pada USG, ada tidaknya kalsifikasi dan ada tidaknya shadowing ya, dengan spike yang tinggi di masa yang kalsifikasinya. Berbeda dengan Coats disease, kalau Coats disease itu kekeruhannya lebih diffuse, dia tidak kita temukan kalsifikasi dan tidak kita temukan shadowing. Nah, pemeriksaan penunjang lain dengan RedCam ya. Sangat nyaman melakukan pemeriksaan fundus ini dengan RedCam karena dia punya area sudut yang lebih luas sehingga sangat memungkinkan untuk melihat tumor-tumor kecil di perifer seperti ini ya. Kadangkala kalau kita lakukan pemeriksaan dengan funduskopi indirect tanpa melakukan indentasi, kita tidak mendapatkan masa tumor-tumor kecil di perifer ya. Tapi dengan RedCam itu kita bisa temukan ya. Jadi untuk pasien-pasien Kirana makanya kita sebisa mungkin secara berkala untuk pasien-pasien follow up kita lakukan pemeriksaan dengan RedCam karena biar lebih optimal lagi pemeriksaannya dan kita bisa temukan secara lebih dini tumor-tumor kecil. Pemeriksaan penunjang lain yang kita juga lakukan adalah imaging, bisa dengan CT scan atau MRI ya. Kalau dulu MRI itu susah lama antri ya. Mudah-mudahan sekarang udah berubah dan dulu kita lebih memilih untuk melakukan CT scan karena lebih cepat. Tapi kelemahannya adalah kalau dengan CT scan, kalau anak-anak ini di bawah 2 tahun, seringkali tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan kontras. Ya. Sementara kita membutuhkan itu. Gitu. Jadi akhirnya kemungkinan banyak yang miss juga gitu diagnosisnya. Nah, pada perkembangannya sekarang, terakhir diskusi dengan radiologi, mereka sudah punya kontras yang aman untuk bayi dan anak di bawah 2 tahun. Tapi dengan menggunakan MRI ya. Jadi ya itu satu hal yang sangat baik karena kita biasanya juga akan lakukan evaluasi berkala ya untuk imaging ini beberapa kali bahkan mungkin kurang dari 6 bulan. Jadi kalau dengan MRI menjadi relatif lebih aman ya. Tujuan dari pemeriksaan ini biasanya kita lakukan pemeriksaan imaging ini pada pasien-pasien dengan kecurigaan trilateral RB seperti kasus foto ini ya. Jadi ada massa di pineal body-nya ya dan pada kasus yang udah ekstraokular. Jadi kita kalau yang kasus ekstraokular itu tujuannya adalah mau melihat infiltrasi tumor ke intrakranial. Sementara kalau yang trilateral bukan melihat infiltrasi tumor tapi untuk menilai ada tidaknya pertumbuhan di badan pinealnya. Pemeriksaan penunjang lain juga yang kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan sum-sum tulang dan mengambil cairan otaknya. Ya. Ini juga kita lakukan pada kasus-kasus di stage 3, stage 4, atau stage 2. Ya. Jadi untuk stage 0 dan stage 1 yang dari hasil pemeriksaannya tidak ditemukan invasi tumor ke dinding bola matanya atau ke nervus 2-nya, ya buat apa kita lakukan LP dan BMP ini. Ya. Pemeriksaan patologi juga itu sangat kita perlukan. Jadi kerjasama dengan patologi anatomi itu sangat harus dibina dengan baik gitu ya. Kalau dulu waktu awal-awal kita menggunakan pathological risk factor ini, kita melakukan pemeriksaan PA itu ditujukan untuk 1 orang konsulen aja ya dulu ya.
Tapi kemudian akhirnya semua staf di patologi anatomi sudah mempunyai standar yang sama untuk bisa membaca preparat RB ini. Jadi yang nanti kita tanyakan selalu adalah residen harus sudah hafal juga ya, ada tidaknya invasi ke koroid mayor atau koroid minor, transklera atau intrasklera, prelaminar atau postlaminar nervus 2, ke bilik mata depan, dan apakah batas sayatan bebas tumor atau tidak. Ya. Jadi kriteria ini diperlukan atau keterlibatan yang tadi itu diperlukan untuk menentukan apakah pasien kita ini memerlukan kemo ajuvan atau tidak. Ya. Untuk beberapa center belum menggunakan pathological risk factor ini. Ya. Jadi mereka hanya menilai apakah ini retinoblastoma, bagaimana diferensiasinya, udah selesai. Makanya banyak pasien yang kemudian dikirim ke RSCM dengan resipif karena pasien tersebut setelah dilakukan enukleasi tidak dilanjutkan dengan kemoterapi, ya, karena mereka tidak punya patokan atau nggak punya dasar atau nggak punya alasan untuk melakukan kemoterapi. Untuk tata laksananya, pada dasarnya, pada prinsipnya, kalau dulu mungkin yang penting adalah pasien hidup, jadi mempertahankan kehidupan, tidak memikirkan fungsi penglihatan atau bola matanya. Karena apa? Karena datang sudah dalam kondisi yang lebih advance, sudah lanjut, sudah grup D, grup E mungkin. Ya. Tapi kita berharap sebetulnya kita bisa mempertahankan bola matanya dan kita bisa mempertahankan penglihatannya, sudah tentu ya. Jadi kita harapkan makanya peranan dari tenaga-tenaga kesehatan, dari orang tua, untuk membawa anaknya secara lebih dini ya. Kita juga mesti kerjasama sama dokter-dokter anak, sama ibu-ibu PKK mungkin yang selalu rutin melakukan penimbangan pada bayi-bayi. Nah itu dilihat, mereka kita ajarkan untuk melihat ada kecurigaan ke arah kelainan mata atau enggak, ya misalnya mata juling atau ada leukokoria atau enggak gitu ya. Nah tujuannya adalah untuk mendapatkan kasus RB secara lebih dini sehingga kita bisa mempertahankan penglihatan pasien dan kita juga akhirnya bisa mempertahankan bola mata pasien. Tapi sekali lagi sifat terapi ini sangat tailored gitu ya, untuk setiap kasus berbeda-beda ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kita. Mungkin untuk PPDS yang sudah lewat di PO kadang juga bingung ya, ini mau diapain lagi ya, ini diiniin apa diiniin gitu loh ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi pertimbangan terapi. Terapi RB prinsipnya tadi mempertahankan bola mata, mempertahankan penglihatan. Jadi artinya apa? Diharapkan tumornya kecil, nggak besar gitu ya. Jadi kita masih bisa melakukan terapi vokal yang sifatnya localize aja di situ, tidak bersifat sistemik gitu. Nah, terapi vokal ini bisa kita lakukan bila tumornya kecil, jadi kurang dari 3 mili, ya, jauh dari fovea dan juga jauh dari optic disc, ya. Dan biasanya terapi vokal ini bisa kita ulang dalam 3-4 minggu. Ya. Jenis terapi vokal yang kita gunakan di Kirana RSCM, fotokoagulasi laser, krioterapi, dan TTT, ya, transpupillary thermotherapy. Kapan kita melakukan fotokoagulasi laser atau transpupillary TTT, kapan kita melakukan krioterapi, ini semua tergantung dari letak tumornya, ya. Sejauh dia tergapai atau tercapai atau terlihat dengan laser dan jauh dari iris, ya, dari lensa sebetulnya, itu kita bisa lakukan fotokoagulasi laser, ya. Jadi letaknya lebih ke posterior. Tapi kalau tumor itu udah mendekati ekuator atau lebih dari ekuator, lebih ke depan, tidak dimungkinkan atau tidak bisa dicapai oleh laser, maka kita pertimbangkan untuk dilakukan krioterapi. Laser dulu kita menggunakan argon 520 ya, untuk tumor-tumor yang lebarnya kurang dari 4,5 mili dengan ketebalan yang kurang dari 2,5 mm ya. Jadi artinya kira-kira hanya pada grup A, grup B ya. Jadi tumor-tumor yang flat, relatif flat, bukan tumor-tumor yang muncung yang tinggi gitu. Itu menjadi susah dan percuma untuk kita lakukan laser.
Terus tidak ada vitreosiding, ya. Bila kita paksakan pakai pasien kita laser masih ada vitreosiding, itu udah susah. Ya, satu ya lasernya nggak nyampe-nyampe, yang kedua ya buang-buang, dia hanya menimbulkan panas di anterior segmen dari matanya, ya. Dan tumor-tumor dengan neovaskularisasi retina kita juga bisa laser, ya. Tapi juga ada komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi karena penggunaan laser ini. Untuk krioterapi menggunakan sifatnya dingin, ya, jadi kayak pakai nitrogen cair gitu, juga sama untuk ukuran-ukuran tumor yang kecil, yang kurang dari 3 mili, ya. Jadi berdasarkan stagingnya dia ada di grup A atau grup B, ya. Dia juga bisa dilakukan beberapa kali, ya. Ada juga komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Nah, yang saat ini kita gunakan adalah TTT dengan menggunakan laser diode 810, ya. Oh, tadi yang argon ini repotnya lagi adalah dia orang di sekitar operator harus menggunakan kacamata pelindung, ya. Jadi efek dari lasernya ini mesti sangat diperhatikan. Dan untuk laser diode yang ini dia punya sifat panas, ya. Jadi memberikan efek sitotoksik. Tujuannya adalah membuat sel tumornya mati gitu dengan kita tembakin laser, ya. Jadi yang di laser itu massa tumornya, bukan hanya sekedar feeding vessel-nya atau area sekitar massa tumornya gitu. Jadi tujuannya adalah kita panasin itu sel tumor agar mati gitu. Ini juga syaratnya tumornya nggak besar, nggak tinggi. Jadi tumornya harus relatif flat juga. Kenapa sih nggak boleh, nggak bisa pada tumor-tumor yang tinggi? Karena kan pada prinsipnya laser itu kan gelombang cahaya. Dia harus bisa ditangkap oleh pigmen, ya. Jadi dia harus berada tidak terlalu jauh dari RPE di retina, ya. Jadi akan menjadi sulit pada kondisi tumor yang tebal-tebal, yang tinggi-tinggi gitu, ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan komplikasi seperti katarak, atrofi iris, ya. Dan ada juga pilihan terapi lain adalah TCT, termokemoterapi, ya. Sama termoterapinya kita gunakan laser diode, kemonya biasanya dampak dari penggunaan karboplatin, ya. Ini kayaknya Prof. Rita pernah melakukan, ya. Kalau saya terus terang belum pernah melakukan. Jadi memang pasien biasanya harus diberikan kemoterapi dulu, kemudian 2 jam sebelum laser pasien diinfus karboplatin, ya. Tujuannya apa? Agar sel tumor ini menjadi lebih panas gitu, ya, lebih panas, sehingga pada saat kita tembak lagi dengan focal terapi dengan laser diode ini menjadi efek dari sitotoksiknya menjadi lebih kuat gitu, lebih kuat sehingga si sel tumor ini menjadi lebih cepat atau lebih mudah untuk mengalami kerusakan atau kematian. Indocyanin green dan TTT, ya. Jadi tetap menggunakan laser diode dan juga pewarnaan ICG, ya. Penggunaan ICG ini indocyanin green, tapi ya saya nggak tahu, kayaknya nggak tersedia, ya, tersedia atau sangat terbatas di Indonesia, dan juga harganya, ya, yang cukup mahal. Ini dia punya molekul berat. Tujuannya adalah sama pada prinsipnya, mau mengoptimalkan efek dari laser, ya. Jadi ICG ini dia karena sifatnya berat, dia akan seperti bertahan di pembuluh darah gitu, dan katanya akan meningkatkan efek panas juga pada sel tumor, dan juga punya efek fotodinamik gitu, ya. Jadi begitu kita laser, dia ditangkap oleh ICG ini, ya, dalam dan bisa menimbulkan satu metabolisme yang menghasilkan radikal bebas yang tujuannya adalah mematikan si sel tumor. Kemudian terapi yang sifatnya sistemik ada, ya udah pasti kemoterapi, ya. Kemoterapi ini yang digunakan adalah VEC, vincristine, etoposide, dan karboplatin.
ya, dilakukan setiap 3 sampai 4 minggu sekali, dan paling tidak ada 2 sih sebetulnya. Kemoterapi ini kita tujukan untuk kemoreduksi dan sebagai kemoterapi standar atau ajuvan terapi ya pada pasien-pasien yang memang terindikasi untuk kita berikan ajuvan kemo gitu. Kemoreduksi, istilah kemoreduksi itu sebenarnya sih obatnya sama itu juga ya, cuman kita berikan sebelum dilakukan terapi fokal, satu itu untuk kasus yang intraokular. Tapi untuk kasus yang ekstraokular tujuannya adalah mengecilkan massa tumor yang kemudian kita rencanakan untuk dilakukan enukleasi extended ya. Nah, jadi biasanya nanti kita lakukan kemo dulu, bisa 2 kali dulu atau sampai 4 kali minimal. Kemudian baru nanti kita lihat kalau tumor intraokular ya misalnya grup C itu atau grup D, dia mengecil, memungkinkan untuk kita laser, baru kita laser kemudian ya. Jadi memudahkan kita untuk melakukan laser. Karena kan tadi saya bilang bahwa tumor itu tidak boleh menonjol tinggi, dia harus relatif flat. Jadi dengan kemo yang kita berikan tujuannya mengecilkan dulu massa tumor, baru kita laser ya. Nah, untuk dia tadi pemberiannya yang biasa adalah dengan intravena. Pada beberapa kasus dipertimbangkan untuk intraarterial, itu pada retinoblastoma yang refraktor biasanya ya. Dan ini harus di bawah panduan radiologi ya. Intravitreal, nah ini nih dengan mevalan. Ya, jadi kalau dari studi-studi di luar di India misalnya itu kasus-kasus grup C atau grup D itu bisa dilakukan injeksi intravitreal dengan obat kemo yaitu mevalan. Cuman di Indonesia ini tidak tersedia ya. Sebetulnya kalau dari laporan yang ada dia cukup efektif dalam menekan tumor intraokular sehingga si penglihatan bisa dipertahankan dan bola mata bisa dipertahankan. Meskipun ada saja efek sampingnya. Periokular kemo bisa juga dilakukan. Saya tidak ada pengalaman, tapi Prof. Rita kayaknya sudah beberapa kali melakukan periokular kemo ini dengan karboplatin ya. Jadi dilakukan injeksi karboplatin subtenon ya. Dan ini biasanya pada RB yang grup C, D, atau mungkin grup E yang masih mau dipertahankan gitu ya. Atau pasien yang sudah mengalami kemoreduksi tapi dia refraktor, maka kita pertimbangkan untuk periokular kemo. Ini obat dan dosisnya. Sekarang satu lagi adalah alternatif, bukan alternatif, pilihan terapi tambahan lain adalah radiasi. Radiasi ini bagaimanapun harus kita pilih secara selektif indikasinya. Jadi sekarang sebetulnya karena dampak dari secondary malignancy, misalnya osteosarkom atau tumor lainnya yang bisa muncul karena dampak radiasi, itu kita pilih indikasi yang betul-betul perlu radiasi ya. Jadi bila tumor ini sudah menginvasi nervus 2 ya, terus udah sampai ke intrakranial, terus lesi-lesi yang juga ada penyemayan atau subretina yang tidak respon dengan kemo atau dengan terapi vokal ya. Tapi sayangnya sampai saat ini kita baru bisa melakukan ini aja sih, kalau yang plak brachytherapy ini masih belum tersedia ya. Jadi yang betul-betul bisa menembak secara khusus ke dalam intraokular. Untuk grup D, grup E itu kita lakukan enukleasi ya. Untuk grup D sendiri itu tergantung dari apakah dia unilateral atau bilateral. Untuk kasus yang unilateral grup D kita bisa pertimbangkan melakukan enukleasi. Sedangkan pada kasus yang bilateral grup D biasanya kita lakukan kemoreduksi dulu, karena kalau sampai kita putuskan untuk enukleasi kita jangan sampai salah gitu loh. Artinya pasien ini masih ada sedikit penglihatan, dia bisa ada fiksasi cahaya, kemudian kita enuk.
pada salah satu matanya, dan ternyata yang kita enuk adalah mata yang dia andalkan, ya. Jadi kalau dia bilateral, maka pertimbangkan untuk lakukan kemoreduksi terlebih dahulu, kemudian nanti kita follow up lagi apakah memang kita bisa lanjutkan dengan terapi vokal atau memang ada pertimbangan untuk enukleasi pada salah satu matanya, ya. Enukleasi juga biasanya kita lakukan pada mata yang petisis, ya. Jadi walaupun udah petisis dianggap tidak aktif, tapi biasanya kita pertimbangkan untuk tetap enukleasi karena memperhitungkan kemungkinan residif gitu. Jadi bisa aja mata yang petisis ini tiba-tiba satu saat muncul lagi. Jadi lebih baik kita lakukan enukleasi. Selain itu juga secara kosmetiknya nanti kita bisa rekonstruksi, berikan protesa, dan untuk melihat juga kemungkinan ada residu-residu tumor di orbitanya. Ya. Nah, ini adalah skema alur pemeriksaan pasien, ya. Memang nggak bisa baku berlaku sih ya, tapi setidaknya selama ini yang kita lakukan di PoliPO adalah bila kita menemukan tumor intraokular dengan tanda klinis leukokoria, ya, atau mungkin strabismus, kita lihat dulu secara pasti apakah dia unilateral atau bilateral, ya. Dan satu hal yang penting adalah lebarkan pupil semaksimal mungkin dan selalu lakukan funduskopi pada kedua mata. Jadi jangan hanya terpusat pada mata yang dikeluhkan saja. Dan funduskopi sekali lagi dengan indirect ophthalmoscope. Ya, jadi lihat perifer-perifernya. Bila kita menemukan kasus bilateral, jadi di 2019 kemarin itu seringkali datang pasien dengan keluhan mata kucing di satu mata, dan begitu di funduskopi di mata sebelahnya, ternyata juga ditemukan tumor dan tidak disadari atau tidak dilihat oleh dokter mata sebelumnya, ya. Jadi dikirim dengan leukokoria satu mata aja gitu, ya. Dan bila kita menemukan kasus dengan bilateral ini, kita wajib melakukan MRI brain, ya, untuk melihat kemungkinan ada tidaknya trilateral retinoblastoma, jadi atau melihat ada tidaknya pinealoblastoma, ya. Bila ada, ya nanti kemo dulu pilihan terapinya, bila tidak ada ya kita staging lah kondisi di matanya seperti apa. Nah, bila unilateral kita lihat usianya. Kalau dia kurang dari 1 tahun, maka tetap kita pikirkan suatu yang herediter atau heritable, ya. Dan kita pikirkan ada kemungkinan dia pinealoblastoma. Jadi suatu yang heritable ini tidak hanya bilateral, tidak selalu bilateral, bisa aja dia unilateral gitu, ya. Nah, lakukan brain MRI. Kan dia masih intraokular, jadi bukan MRI atau imaging yang orbita, ya, tapi brain. Nah, ini juga sama, kita lihat ada kemungkinan pinealoblastoma atau tidak. Tapi kalau dia lebih dari 1 tahun, kita bisa langsung lakukan staging dan tata laksana sesuai staging. Itu kasus yang intraokular. Sementara untuk ekstraokular, kita selalu berpikir bahwa udah ekstraokular berarti dia ada kemungkinan sudah bisa saja menyebar ke sumsum tulang, ke cairan otak, dan bahkan ke otaknya, gitu ya. Jadi kita lakukan LP dulu, kemudian BMP, dan imaging, ya. Kita sih berharap bisa lakukan orbita dan brain gitu secara bersama, tapi karena BPJS terbatas, jadi ya salah satu, ya kita hanya bisa lakukan biasanya orbita sampai ke sebagian dari intrakranialnya, ya. Jadi paling tidak sampai setinggi badan pineal, ya. Tapi sejauh bisa dilakukan 2 jenis MRI ini ya kita minta saja gitu. Nah, di sini kita mau menentukan apakah dia masuk stage 3 atau dia stage 4. Stage 3 bila tidak kita temukan sel-sel meta atau sel-sel yang menyebar ke sumsum tulang, ke cairan otak, dan ke otaknya, ya. Nanti baru kita lakukan terapi sesuai protokol. Kalau dia stage 4 berarti kita temukan salah satu dari pemeriksaan yang 3 di atas tadi itu ada invasi atau ada infiltrasi, ya, ada penyebaran artinya. Dan ini terapinya, ya. Untuk retinoblastoma intraokular grup A sampai C, mau dia unilateral, mau dia bilateral, pada prinsipnya kita lakukan terapi vokal, ya. Radiasi eksterna bila sudah
ada, bila sudah mungkin ya sampai saat ini belum bisa. Dan kemoterapi intravena ini untuk kasus-kasus biasanya di grup C ya. Jadi yang kita minta untuk dilakukan kemo reduksi terlebih dahulu sampai tumornya relatif kecil, relatif flat, baru kemudian kita lakukan terapi vokal. Kalau posisinya di belakang, kita lakukan TTP. Kalau posisinya di depan, krioterapi. Ya. Nah, untuk grup D, lihat dulu dia unilateral atau bilateral. Ya, kita lakukan kemoreduksi bila dia bilateral. Tapi kalau unilateral, kita pertimbangkan, kita edukasi pada orang tua pasien untuk langsung kita lakukan enukleasi. Ya. Jadi terutama pada kasus-kasus yang tanpa harapan penglihatan. Gitu. Kita berikan atau edukasi orang tua pasiennya mengenai risk and benefit dari pilihan terapi yang diberikan, ya, atau yang kita rencanakan. Untuk grup E, ya unilateral atau bilateral, ya kita enukleasi gitu, apalagi memang penglihatannya udah hilang sama sekali ya. Kemudian kalau kita enukleasi baik pada grup D maupun grup E, nanti kita evaluasi histopatologinya, kita melihat pathological risk factor-nya ada apa enggak ya. Nanti bila batas sayatan bebas tumor ditemukan invasi, ya kita kemo. Tapi kalau misalnya dia batas sayatan tidak bebas tumor, berarti juga dengan resiko tinggi, maka selain kemo 4-6 siklus, kita lakukan external beam radioterapi. Ya. Resiko tinggi itu dinilai bila kita temukan invasi tumor ke koroid mayor, transklera atau dia menyeberang sklera, kemudian post laminer nervus 2 ya, atau ke segmen anterior. Sementara untuk RB ekstraokular, kita lihat stadium 2. Stadium 2 ini tadi yang kita lakukan enukleasi terlebih dahulu ya atas indikasi. Jadi grup E, misalnya grup E itu kita lakukan enuk dan ternyata dari hasil PA-nya ditemukan dia resiko tinggi, ada invasi ke minimal dua bagian ya. Jadi misalnya kalau nggak koroid mayor ditambah post laminar nervus 2 atau transklera tambah ke koroid mayor, maka kita harus kirim pasien ini ke hematologi anak untuk dilakukan siklus 6 siklus kemoterapi adjuvan ya. Kemudian untuk stadium 3, kalau datang pasien dengan stadium 3, artinya dia datang dengan proptosis, kita sudah lakukan LP, BNP, dan imaging, dan tidak ditemukan invasi sel tumor ke 3 tempat, maka kita lakukan kemoterapi dulu, ya, yang high dose, 3-6 siklus, kemudian kita lakukan evaluasi lagi, ya. Biasanya bagian anak, hemato itu, selama dia tidak positif, tidak ada temuan yang positif pada pemeriksaan pertama, dia nggak akan ulang untuk LP dan BNP-nya. Tapi kalau memang pada pemeriksaan yang masuk stadium 4, ya dia akan ulang, akan evaluasi lagi ya. Jadi untuk stadium 3 ini standarnya sih sebetulnya harusnya kita lakukan evaluasi ulang ya. Jadi untuk CT scan, MRI, sama LP, BNP-nya. Kemudian nanti kita lihat kalau dia regresi, komponen tumor ekstraokularnya, baru kita pertimbangkan untuk enukleasi dan implan orbita ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata masih ditemukan juga tumor, tambah lagi kemonya sampai 9 siklus ya. Nanti dievaluasi lagi. Kalau memang tumornya bandel, nggak mengecil juga ya, nggak regresi juga, maka kita pertimbangkan untuk eksentrasi dan penyinaran ya. Kalau misalnya, dan setelah itu kita lanjut lagi kemonya sampai 12 siklus ya. Nah, bagaimana dengan stadium 4? Stadium 4 itu kalau kita temukan penyebaran tumor ke sumsum tulang, cairan otak, atau ke intrakranial, maka ya kita harus lakukan kemoterapi dan terapi sel punca ya. Nah, ini kayaknya harusnya sudah mulai dilakukan oleh hematologi anak ya, tapi keberhasilannya gimana tidak tahu karena yaitu tadi pasien-pasien dengan stadium 3 dan stadium 4 ini life survivor rate-nya sangat rendah ya. Jadi kayaknya juga belum bisa dinilai keberhasilannya untuk jangka panjang ya. Dan juga dilakukan radiasi sendiri juga masih kontroversi untuk stadium 4 ini. Jadi lebih ke terapi paliatif aja ya.
Demikian presentasi saya pagi ini. Mohon maaf waktunya panjang. Ada pertanyaan? Bentar. Ada yang mau bertanya? Siapa ini? Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang... Oke, ini dari Hilda ya. Apa peran dokter mata umum dalam penanganan kasus RB? Apakah kompetensi dokter mata umum untuk melakukan enukleasi? Bagaimana follow up rutin pada kasus stage 1 atau kasus free tumor pada mata fellow eye? Oke, terima kasih Dr. Hilda ya. Jadi untuk kompetensi dokter mata umum dalam penanganan kasus RB adalah sejauh ini sifatnya hanya diagnostik ya. Jadi belum sampai ke melakukan secara penuh enukleasi ya. Jadi yang penting adalah tahu menentukan staging dari RB itu sendiri ya. Jadi bila menemukan pasien dengan retinoblastoma dan bisa kita tentukan stadiumnya masuk ke grup D atau grup E atau ya berbagai stadium deh A sampai E ya, dan memang itu belum menjadi kompetensinya dokter mata umum, maka tolong dikirim ke center-center yang ada fasilitas untuk retinoblastomanya, atau ada dokter-dokter yang memang sudah berkompeten untuk melakukan enukleasi. Karena pertimbangannya adalah terkait dengan pengalaman selama ini, misalnya dari luar Jakarta, pasien dikirim dengan residif tumor yang tadi saya bilang. Jadi dia dokter mata ini melakukan enukleasi, kemudian tidak secara lengkap melakukan terapi sampai kemonya karena tidak didapatkan data PA yang lengkap juga gitu, yang menentukan pasien ini harus kemo atau tidak gitu ya. Jadi kalau memang menemukan kasus RB, tentukan stagingnya, kirim ke rumah sakit yang ada layanan untuk retinoblastomanya, karena dari situ nanti pasien akan dilakukan terapi yang lebih komprehensif. Ya. Kemudian untuk follow up-nya, untuk stage 1 itu berarti kasus yang memang kita enukleasi dan komplit ya, artinya tidak ada invasi tumor ke koroid ataupun ke sklera atau pre atau post laminar nervus 2-nya. Kita biasanya post-op ya, satu lihat usianya juga sih. Kalau memang dia masih di bawah 2 tahun, kita masih ada curiga ke arah yang herediter ya, yang kongenital, yang herediter, di mana bisa saja muncul di mata sebelahnya atau juga bisa aja jadi jadi setiap bulan, biasanya sampai 6 bulan itu setiap bulan kita follow up gitu ya. Kita kontrol, nanti udah lewat 6 bulan mundur ke 3 bulan sekali ya. Terus sampai usia dia mendekati 4 tahun atau 5 tahun ya, baru nanti 6 bulan sekali gitu loh ya. Jadi untuk kasus-kasus yang di bawah usia 2 tahun harus lebih ketat karena kita berpikir ke arah apakah tumor ini mungkin heritable gitu atau tidak ya. Kemudian pertanyaan, mudah-mudahan terjawab ya Dr. Hilda. Dr. Putri, untuk hasil LPBMP bagaimanakah sensitivitas dan spesifisitas hasilnya? Mungkinkah hasil LP bisa salah saat staging? Iya, oke. Ya, kalau mereka laporannya selama ini dari hematologi anak, menurut saya dia akan melaporkan apa adanya sih. Jadi kalau misalnya meragukan, mereka juga akan bilang bahwa akan dilakukan ulang LP atau ulang BMP, atau misalnya dari yang didapat itu lebih ke arah
smear lebih banyak, misalnya darahnya aja dibanding jadi sel-sel yang tidak spesifik ditemukan. Jadi memang kalau memang meragukan ya kita berhak untuk meminta pemeriksaan ulang ya, karena itu sangat penting gitu loh untuk kita dalam menentukan stagingnya dan menentukan terapi selanjutnya ya. Dan kapannya itu ya menurut saya sejauh kondisi pasiennya nggak bermasalah, cukup baik dalam artian KU pasiennya cukup baik ya, mungkin mereka bisa saja mengulang itu lebih dari 1-2 minggu kemudian ya, menunggu luka yang bekas yang pemeriksaan LPBMP pertamanya sudah kering, baru mereka lakukan pemeriksaan lagi gitu. Memang hasil-hasil yang meragukan seperti ini yang bikin terapinya jadi lambat juga gitu ya. Udah memulai terapinya lambat karena diagnostiknya yang kadang perlu kita ulang, tambah antrian terapi lagi yang cukup panjang gitu. Jadi itu juga yang menjadi salah satu faktor kenapa life survival rate pasien kita rendah ya. Begitu Dokter Putri, mudah-mudahan terjawab. Masih adakah yang bertanya? Ini dari fellow PO ya, Dokter Utami. Apabila pasien dengan stadium 4 telah selesai dilakukan kemo dan radiasi, tapi pada follow up rutin ditemukan tumor baru, tata laksana apa yang dapat kiranya dilakukan? Oke. Ya ini kasus-kasus seperti ini ya yang sudah poor prognosis ya. Jadi biasanya ya kalau memang dia kondisinya ada residif, sudah tidak ada bola matanya, karena sudah kita pernah lakukan enukleasi mungkin ya, atau memang stadium 4 yang belum kita pernah lakukan operasi, tapi ada invasi ke intrakranial, setelah dilakukan kemo, radiasi, ya pada prinsipnya paliatif aja ya. Biasanya sih kasus-kasus kayak gini ya kita kirim lagi untuk dilakukan kemo lagi atau ditambah sinar lagi gitu. Ya, jadi dari kita sendiri sebagai dokter mata tidak melakukan atau tidak merencanakan tindakan apa-apa ya. Jadi biasanya juga pasiennya yang memang prognosisnya sudah jelek gitu, jadi kita lakukan operasi seolah hanya memaksakan tanpa ada tujuan yang jelas gitu ya. Ini kasus yang memang akhirnya kita berikan terapi paliatif saja dari hemato atau dari radioterapi. Begitu Dokter Tami. Yang penting adalah evaluasinya aja, apakah ada keterlibatan kembali di intrakranialnya, ada residif di intrakranialnya atau tidak. Masih ada yang bertanya? Kalau memang Dokter Yuli boleh ikutan. Oh iya, Prof Nila, silakan Prof. Prof Nila, ini Dokter Ira. Oh, Dokter Ira kok kayak Prof Nila suaranya? Ya, Dokter Ira. Prof Nila. Iya, Dokter Ira nih. Iya. Okay. Terima kasih ya Dokter Yuli ya untuk acaranya ya. Saya rasa hal ini sangat berguna sekali. Retinoblastoma mungkin dalam minggu-minggu ini memang secara internasional pun mereka juga seringkali mengadakan pertemuan atau webinar ya dalam kondisi saat ini sehubungan dengan Retinoblastoma Week ya. Jadi mereka mengadakan campaigns tentang penyakit ini, dan kita memang cukup prihatin karena negara kita termasuk salah satu yang angkanya juga masih tinggi ya Dokter Yuli ya. Sehingga menurut saya peran oftalmologi dalam hal ini adalah oftalmologi umum. Saya rasa dokter-dokter mata dan PPDS ini sangat penting sekali. Tidak hanya menemukan kasusnya dalam praktek kerjanya, tetapi juga melakukan campaign seperti awareness ke publik. Jadi mungkin kami minta juga harapannya tentu alumni-alumni UI juga mempunyai kepedulian ya terhadap komunitas kita, sehingga
buatlah edukasi-edukasi semacam campaign atau apapun ya ke masyarakat kita tempat nanti Anda bekerja, karena tentu menemukan gejala awal atau pengetahuan yang kita berikan kepada masyarakat tentu akan berguna menemukan kasusnya lebih dini ya Dokter Ya, Yuli ya, betul, karena kalau kita lihat dengan stadium yang cukup berat, kita lihat terapinya saja makin kompleks. kompleks ya dan banyak sekali. Terus kemudian kita sayangkan juga di masyarakat kita ini datang ke kita mungkin di Rumah Sakit Cipto stadiumnya juga sudah lanjut gitu ya. Jadi kita sangat kelihatannya kok udah ekstraokuler ya, terus kemudian keadaannya juga buruk. Tadi dibilang kalau udah stadium 4 gitu juga prognosisnya udah kelihatannya juga kita juga udah sangat sulit karena life survival-nya juga sangat kecil ya. Ya berapa persen, Dok? 10%. 10% ya. Ya itu menurut saya semacam ini pertemuan ini bukan hanya pertemuan yang diperuntukkan untuk dari PO memberikan kuliah kepada PPDS, tetapi PPDS juga harus mengambil esensinya apa yang mesti dilakukan ke masyarakat kita gitu. Karena kalau nggak kita bersama-sama, kita tidak akan menurunkan angka kejadian ini karena masih tingginya angka ini. Jadi mungkin kita harus membuat foto-foto ya edukasi bagaimana gejala dan tandanya, dan itu diberikan oleh kami mengharapkan PPDS ya yang semua nanti akan menjadi oftalmologi umum tidak hanya mengobati di poliklinik ya, tetapi juga turun juga ke masyarakat. Saya rasa seperti itu, Dokter Yuli. Ya, nah, terus kemudian mungkin saya mau tanya juga tadi kalau tidak salah dari presentasinya Dokter Yuli mengatakan ada terapi yang sudah dienuklasi, kemudian kita kasih implan juga ya. Tapi tetap kita nanti akan lihat kalau kemungkinan diradiasi ya, Dokter Yuli ya. Jadi pilihan yang ekstraokuler ya, atau yang tadi yang intraokuler tetapi kemudian nantinya diradiasi, itu sebetulnya yang kita lakukan di Cipto ini berapa persen kira-kira Dokter Yuli? Dan mungkin karena kebetulan saya juga direkonstruksi tentu berkaitan dengan kejadian nanti terjadinya contracted setelah kemungkinan ya karena pasca radiasinya gitu ya. Dan itu mungkin kita akan evaluasi mungkin pasien-pasien kita sehingga nantinya memungkinkan kalau sudah free mungkin apakah kita perlu memberikan lagi nantinya koreksi untuk implan sekundernya kalau memang sudah dikatakan bebas misalnya dalam 1 tahun kita awasi gitu, karena tentu anak-anak yang kecil tadi orbitanya kalau implannya juga sudah menciut, contracted, tentu orbitanya nanti tidak berkembang dan kita juga memperhatikan juga tentu estetiknya. Pasti life survival maksudnya ya harapan hidup kita akan utamakan, tetapi juga kita tidak mengalihkan juga bahwa estetik seseorang juga perlu karena kita lihat juga ada beberapa pasien yang bisa survive ya, kemudian mereka sudah usianya juga sudah dewasa, mereka merasa akhirnya secara psikologis estetiknya karena memang tidak berkembang ya Dokter Yulia, orbitanya kadang-kadang ya, jadi rendah diri dan sebagainya, padahal mereka kadang-kadang udah sampai sarjana yang saya lihat beberapa pasien gitu. Jadi nanti mungkin ke depannya kita juga akan memperhatikan itu ya Dokter Yuli ya. Terima kasih Dokter Ira untuk sarannya. Memang sebenarnya yang kita harapkan peranan dari dokter umum atau dokter mata umum adalah bisa meningkatkan program edukasi di masyarakat gitu ya. Karena pengalaman dulu tahun berapa ya, saya bersama Prof. Rita beberapa kali pernah melakukan program edukasi dengan bekerjasama dengan YKI ke ibu-ibu PKK dan tenaga kesehatan dari puskesmas ya, untuk melakukan edukasi tentang deteksi dini kelainan
retinoblastoma ini, atau deteksi dini kelainan mata anak sih sebetulnya ya. Dan sejak program itu berjalan, pada beberapa waktu berikutnya datang kasus-kasus dengan retinoblastoma yang lebih dini, jadi yang masih intraokular gitu, dan yang jadi ekstraokularnya lebih sedikit dibandingin yang intraokular. Tapi kemudian program itu tidak berlanjut dan ternyata berjalan seiring waktu ke 2019 kemarin, bahkan di 2020 awal kemarin, kasus-kasus yang proptosis kembali meningkat gitu ya. Jadi ya sekali lagi peranan dari dokter umum ataupun dokter mata umum bagaimana bisa menggerakkan tenaga-tenaga kesehatan di sekitarnya untuk bisa melakukan deteksi dini ini. Terima kasih sarannya Dr. Ira. Mudah-mudahan kita juga dari Kirana bisa punya peranan atau punya kesempatan untuk lebih sering melakukan program edukasi ini ya. Terkait dengan implan pada kasus yang telah dilakukan enukleasi, jadi enukleasi itu kita lakukan pada kasus tumor intraokular yang grup D atau grup E ya. Nah, biasanya nanti kita lihat kalau memang pasien ini masih di grup D atau grup E dengan mata yang relatif masih tenang, tidak terlihat inflamasi merah gitu, kita dari awal sudah merencanakan untuk memasang graf DFG ya. Jadi pasang implan DFG, dan ada mungkin ya di antara 6 atau 7 kasus yang ternyata memang ada invas dari hasil PA-nya didapatkan batas sayatan nervus 2 tidak bebas tumor, sehingga pasien akhirnya harus dilakukan radiasi. Nah, ya dampaknya graf yang sudah kita tanam juga akan menjadi kemungkinan lisis ya, rusak lagi gitu. Jadi menjadi percuma untuk dilakukan graf. Tapi juga kenapa kami mempertimbangkan untuk melakukan graf sejak awal, ya karena tadi sebetulnya angka kejadian invasi atau batas sayatan nervus 2 ini tidak bebas tumor itu kan relatif rendah sih, daripada nanti pasien ini harus dilakukan sekunder implan ya, itu lebih sulit dan akhirnya mungkin bisa saja tidak dilakukan, yang akhirnya juga orbitanya tidak berkembang secara optimal ya. Jadi memang resiko untuk graf ini lisis karena akhirnya dia mengalami sinar itu ada ya. Mungkin ya mudah-mudahan sih di bawah 20%, mudah-mudahan ya Dokter Ira ya. Nanti kayaknya kita mesti ini lagi evaluasi lagi. Nah, sementara pada kasus yang sudah ekstraokular yang kemudian kita lakukan, jadi di stage 3 ya, yang kemudian kita lakukan kemoreduksi dan kemudian kita lakukan enukleasi. Nah, pada kasus-kasus yang sempat proptosis atau sempat ekstraokular yang kemudian kita lakukan enukleasi, biasanya kita tidak lakukan pemasangan implan. Karena kemungkinan besar pasien ini setelah dienukleasi akan dilanjutkan dengan terapi sinar gitu ya. Nanti berikutnya lagi baru biasanya pasien kita konsulkan ke dokter Ira juga untuk dilakukan rekonstruksi dari kelopaknya gitu ya. Jadi memang resiko orbita yang tidak berkembang itu sangat besar pada pasien-pasien yang mengalami radiasi ya. Jadi mungkin dari dokter Ira sendiri ada saran-saran pada kami kapan sebaiknya pasien bisa dilakukan rekonstruksi atau bagaimana menjaga kondisi orbitanya biar satu saat bisa dilakukan pemasangan implan sekunder. Mohon, Dokter Ira. Ya, terima kasih Dokter Yuli. Ya, saya rasa saya setuju sekali kalau memang stage-nya kita sudah hitung bahwa dia memang intraokuler dan memungkinkan untuk dipasang, masih bisa memungkinkan dipasang untuk DFG, saya rasa tidak masalah. Cuma memang mungkin kalau terjadi nanti harus diradiasi, tentu nanti kita harus evaluasi setelah
memang mungkin dalam 1 tahun MRI-nya bagus, nggak ada residif dan sebagainya, mungkin nanti kita pertimbangkan kalau implannya sudah berkurang ya atau mengalami contracted, kita bisa melakukan penambahan lagi implan sekunder pada kasus-kasus tadi yang sudah sempat dipasang implan, tetapi kemudian harus memerlukan radiasi. Nah, kalau dari yang ekstraokuler tadi, tentu tadi dikatakan bahwa tidak perlu atau biasanya tidak dilakukan pemasangan implan ya Dokter Yulia karena mereka akan dilakukan radiasi. Jadi memang pada waktu kita melakukan enukleasi tentu kita kan akan memotong rektusnya ya. Nah kalau bisa rektusnya tadi jangan dilepas begitu aja. Jadi jangan kita potong dari insersinya, terus kemudian kita angkat bola matanya, terus itu akan terjadi retracted ya. Ya. Si rektusnya itu bagaimanapun juga dia akan narik ke belakang. Nanti akan sulit lagi kita menemukan pada waktu kita merencanakan pemasangan implan sekunder setelah dilakukan radiasi ya. Jadi pada waktu kita enukleasi tetap rektusnya kita gantung ya. Kemudian rektus tadi yang superior dengan inferior bisa kita dekatkan, kita jahit ya. Biasanya kalau bisa jangan pakai benang yang absorbable, tentu kalau dikhawatirkan kalau pakai absorbable nanti terserap, kita juga agak sulit ya. Biasanya kita menggunakan benangnya yang non-absorbable ya, misalnya Proline yang agak besar, kita jahit yang rectus superior dengan rectus inferior ya untuk didekatkan, terus kemudian rectus lateral dengan rectus medial ya. Nanti kalau diperlukan setelah radiasi kita memerlukan pemasangan implan sekunder, biasanya nanti Dokter Yuli mungkin akan mengevaluasi setelah selesai dalam radiasinya, mungkin dalam 1 tahun ya, minimal mungkin 6 bulan ya, tetapi kita bisa lakukan sampai dengan 1 tahun, mungkin setelah radiasi kita nyatakan memang MRI-nya mungkin bebas, tidak ada recurrence ya, kita bisa pertimbangkan pemasangan implan sekunder. Dan kalau kita sudah mendekatkan rektusnya, kita bisa lebih mudah ya mencari rektusnya dan nanti rektus tadi bisa kita dekatkan ke implan kita sehingga yang diharapkan dengan seperti itu tentu pergerakan bola mata ya kita harapkan kemungkinan masih ada dan paling tidak dengan kita mengaitkan rektusnya volume di dalam orbita itu nanti pada waktu kita pasangkan implan itu juga cukup baik dibanding kalau rektusnya sudah retracted ke belakang dan kontraksi serta kan akan terjadi penciutannya lebih cepat lagi karena bagaimanapun juga tentu setelah bola mata diangkat secara fisiologis dan anatomis itu memang terjadi perubahan volume ya tetapi volume tadi pasti kita akan kurangi dengan jaringan-jaringan periorbita yang masih dapat dipertahankan. Dan kemudian kalau memang kurang, memang kita akan memberikan suatu implan. Karena kalau tidak, tentu akan tidak berkembang. Dan pada anak-anak, memang kita juga merekomendasikan juga untuk menggunakan implan DFG yang memang kita sering sekali ya menggunakan dermovet graft ya. Dan pada anak-anak itu dermovetnya pun bisa berkembang sehingga volumenya kan biasanya menciut ya, mengecil. Pada anak-anak itu seringkali memang kebanyakan malah ya, ada literatur mungkin nanti bisa dibaca, dengan pemasangan DFG itu ternyata dermovet graft-nya juga tidak mengalami penciutan yang berat ya, bahkan dia masih bisa berkembang. Untuk itu seringkali itu akan membantu orbitanya ya, jadi tulang-tulangnya itu pun juga ikut berkembang. Karena kalau kita tidak pasang implan, tentu orbitanya juga akan mengikuti kan, tidak akan berkembang. Tapi kalau ada implannya dan tadi kita menggunakan implan DFG, saya rasa baik juga untuk membuat orbitanya menjadi berkembang. Sehingga kita akan mengharapkan jangan sampai terjadi asimetris ya, kemungkinan karena dia tidak pakai implan nantinya dan sebagainya gitu Dokter Yuli. Ya, terima kasih banyak Dokter Ira untuk tambahan informasinya. Okay. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan topik pagi ini bisa memberikan satu pencerahan untuk PPDS ya.
apalagi dari tambahan dari Dr. Ira yang amat sangat berguna buat kita semua ya. Baiklah, seiring dengan waktu, saya tutup kuliah pagi ini. Selamat bekerja dan semoga sehat selalu. Terima kasih juga untuk seluruh staf konsulen yang juga mengikuti kegiatan kuliah pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.